Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai diare akut. Tadi sempat disinggung di awal dari Putri Dokter Putri Santri, Dok. Ini kan tadi katanya kalau penyakit diare akut ini paling sering itu, Dok, ya, terjadi pada anak-anak. Ini kenapa sih, Dokter Elsa? Oh iya, jadi memang paling sering ya. Karena yang pertama biasanya pada anak-anak itu kan dia imunitasnya belum terbentuk sempurna ya, apalagi masih bayi dia terus saluran pencernaannya juga masih sangat sensitif, apalagi yang namanya anak-anak yang usianya masih peralihan ASI ke MPASI. Nah, itu kan butuh yang namanya peralihan makanan yang sangat kompleks ya, yang tadinya konsistensinya yang ASI yang sangat cair menuju yang lunak atau yang semi lunak dan keras dan sebagainya. Terus kenapa lagi anak-anak di usia TK, SD biasanya ya, atau yang usia-usia yang masih aktif-aktifnya, itu biasanya karena ada hubungannya dengan mungkin nanti di slide terakhir ada yang finger yang namanya, jadi penyebab utama itu adalah finger, tangan. Jadi karena tangan anak-anak itu kan biasanya dia mau menggapai sesuatu yang baru dia ketahui ya, keponya sangat tinggi, hiperaktif dan dianya belum bisa menyadari higienitas tersendiri. Dia belum tercipta suasana yang ini adalah yang kotor, ini adalah yang bersih, aku harus cuci tangan. Itu kan masih tahap pembelajaran semuanya. Dan diare ini sangat erat hubungan dengan higienitas. Baik higienitas tangan, baik higienitas makanan, baik higienitas tempat makannya, suasana makannya ya, belum lagi kalau makanannya itu tidak matang, sempurna, dan itu sangat berhubungan. Kalau tidak matang berarti memang lebih beresiko, Dok, ya. Apalagi mungkin yang paling sering kita dengar ya, Dok, ya. Kalau kita minum air yang nggak masak gitu, Dok. Ini bisa menyebabkan diare akut. Ini benar nggak, Dok? Benar, sangat benar ya. Jadi makanya sekarang kan sangat fokus ya, banyak penelitian tentang air galon, kita sebut ya air galon. Apakah air galon itu tidak ada mikroba, atau yang paling sekarang yang paling sangat difokuskan adalah E. coli ya, kandungan dari E. coli dari air galon, dari air-air yang kita minum, baik dari air kemasan, air putih dan sebagainya. Itu kan harus dilihat apakah ada kandungan E. coli-nya, karena setiap air minum, air yang layak minum itu, air bersih itu tidak boleh ada kandungan E. coli-nya. Oh, berarti memang benar, Dok, ya, kalau makan konsumsi yang mungkin belum terlalu masak sempurna itu bisa menyebabkan diare akut ini, Dok, ya. Kita akan bahas lebih lengkap lagi, Dokter Putri. Boleh, Dok, lanjut, Dok, ya. Ini masih di patosiologi, Dok, ya. Ya, jadi perjalanannya ya, kita tadi ngomongin tentang diare, ada dua ya, diare osmotik dan juga diare sekretorik. Nah, untuk yang faktor malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein, ini masuknya ke tadi diare osmotik. Maksudnya adalah kan kita itu di lumen usus kita itu ada yang namanya osmosis ya, perpindahan cairan dari darah kemudian masuk ke dalam lumen usus. Nah, pada keadaan-keadaan kita misal mengkonsumsi makanan yang sulit untuk dicerna oleh usus itu akan memberikan suatu sinyal agar air itu lebih banyak masuk ke dalam lumen usus. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk mengeluarkan si zat terlarut atau apa yang kita konsumsi tadi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita konsumsi obat-obatan ya, obat-obatan yang seperti obat-obatan lambung ya, itu biasanya dia sulit tuh untuk dicerna. Jadi usus itu akan mengirimkan sinyal bagaimana caranya ini zat harus tercerna, harus keluar gitu dari tubuh kita. Nah, caranya adalah dengan menarik air. Itulah kita sebutkan dengan namanya itu tekanan osmotik. Tekanan osmotiknya meningkat. Nah, dengan kalau kita banyak mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, makin banyak cairan yang masuk ke dalam lumen usus itu, maka akan banyak juga air yang keluar. Makanya disebutlah dia diare. Tadi kan diare definisinya adalah tinjanya itu lembek atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Kalau makin banyak air artinya kan makin lembek itu kotoran kita. Jadilah disebut dengan diare.
Kemudian ada faktor makanan, tadi ya, makanan atau air yang mungkin terkontaminasi bakteri. Kalau kata dokter Else, pada anak-anak mungkin tangannya sudah megang tanah, udah megang sesuatu yang kotor, nggak cuci tangan, nggak dibiasain cuci tangan atau lupa cuci tangan, pegang makan, hap. Nah, bakterinya juga ikut gitu masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau masalah bakteri, dia masuk ke klasifikasi dari diare yang satunya lagi, diare sekretorik. Kenapa? Karena si bakterinya itu tadi atau toksin di bakterinya tadi akan mempengaruhi ada yang namanya mikrobiota di dalam usus. Itu kan ada sering dengar ya, bakteri baik, bakteri jahat ya di dalam usus. Itu paling sering dengar dok ya. Iya, sebenarnya memang ada bakteri-bakteri yang memang fungsinya itu untuk membantu melancarkan pencernaan kita, ya, membersihkan pencernaan kita juga. Nah, kalau misalnya ada toksin atau ada racun dari bakteri, dia akan mengganggu itu kestabilan atau keseimbangan dari mikrobiota kita nyebutnya, ya, bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus. Nah, terjadilah kalau terganggu maka bisa juga terjadi diare tadi. Jadi ada dua ya penyebabnya. Yang pertama, kesalahannya itu ada di apa yang kita konsumsi, karena apa yang kita konsumsi itu sulit untuk dicerna, makanya usus kita akan menarik air, terjadilah diare. Yang kedua, kesalahannya di lumen ususnya. Karena apa? Karena di lumen ususnya itu tidak seimbang bakterinya untuk mencerna dengan baik, itu tidak seimbang. Sebenarnya balik lagi karena faktor yang kita konsumsi juga gitu ya, makanan kotor kah ya, atau mungkin kita buang air besar, cuci kurang bersih, mencucinya, kita megang makanan, kita makan, itu juga bisa. Jadi intinya adalah personal hygiene, salah satu penyebab paling utama dari si diare ini, ya, begitu. Nah, ada lagi faktor penyebabnya, yaitu faktor psikologi, teman-teman. Jadi mungkin makanannya ya biasa aja, gitu kan. Tapi ketika kita sedang cemas, sering ya kalau kita lagi cemas, lagi deg-degan, lagi panik gitu dok ya. Panik, tiba-tiba kita mules. Ya kan, tiba-tiba kita mules terus BAB, ternyata BAB-nya cair gitu. Nah, itu juga kenapa? Karena ini dia mempengaruhi sistem saraf, persarapan kita. Kalau misalnya kita lagi deg-degan, pacu jantung kita meningkat, si usus kita ini juga bekerja peristaltik atau gaya meremas ya, gaya meremas makanannya itu juga meningkat, akhirnya semakin banyak juga yang kita keluarkan. Berarti benar dok ya, ada hubungan ketika kita udah pakaian rapi terus tiba-tiba panik langsung sakit perut, ada hubungannya berarti dok ya. Atau kita lagi udah siap kan, excited gitu mau pergi, tapi deg-degan terus dok ya. Iya, tiba-tiba mules, atau kita ya misalnya kita disuruh pidato gitu-gitu kan, biasanya kan kita mules ya, atau mau ujian kan biasanya mules. Itu faktor psikologi tadi ya, itu selain personal hygiene, itu yang bisa menyebabkan diare. Nah, ini sebenarnya diare ini yang lebih berbahayanya adalah efeknya gitu. Kalau dia cuma BAB cair aja ya masih oke, tapi kalau dia sudah lebih dari 10 kali sehari, udah ada muntah juga, ada mual, ada muntah, banyak keluar cairan, nah itu yang bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi nanti ada klasifikasinya lagi, ada dehidrasi ringan, sedang, ada dehidrasi berat. Jangan salah, karena ada banyak juga kasus pasien anak-anak dan bayi yang tidak tertangani diarenya akhirnya lewat gitu. Jadi harus diwaspadai oleh ibu-ibu atau pengasuh yang punya anak. Kalau anaknya ada diare, bawalah langsung ke dokter, bawalah langsung ke fasilitas kesehatan terdekat supaya dinilai derajat dehidrasinya. Apakah sudah masuk ke dehidrasi berat atau dehidrasi ringan sedang saja. Karena tata laksananya juga akan berbeda. Pengobatannya juga akan berbeda. Gitu. Nanti mungkin di belakang ada pembahasannya ya. Akhirnya apa kalau misalnya kita diare terus mual muntah terus, perutnya nggak enak, akhirnya nafsu makan kita juga menurun gitu, nggak ada yang masuk tapi yang keluar banyak, akhirnya kan jadi nanti lemas ya, nggak bertenaga, akhirnya perlu dilakukan perawatan seperti diinfus, akhirnya perlu bed rest, dirawat di rumah sakit. Jadi efeknya nanti jauh kalau kita tidak aware ya dengan gejala yang sebenarnya terlihat sederhana, diare akut ini ya. Efeknya lagi yang lebih besar adalah kalau ke anak-anak, kalau dia sering dehidrasi, sering terkena infeksi, sering sakit, adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang, berat badannya susah naik, ya, tinggi badannya juga susah naik, dan efeknya lebih jauh lagi mungkin nanti akan
berefek ke kemampuan kognitif dan lain-lain ketika sudah lebih besar gitu. Ini dok, dari definisi dan juga berbagai macam patofisiologi itu dok ya, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih dok dalam pikiran saya yang ingin tanyakan mengenai penyakit diare akut ini. Boleh. Tapi nanti dok ya, kita tahan dulu. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.